Lu gimana lihatnya asing awal-awal Tam? Yang Aduh. mungkin asing awal-awal yang mungkin ya lu masih yang mungkin yang ketika lu kerja lu ngalamin ketemu Jaren Kram juga kan? Ya sempet. Tapi itu Apa juga sih? kan nggak di pada saat dia IBL awal-awal kan ketemu Jaren Kram itu ya udah di ujung karirnya dia Iya, karena tapi kan kan memang setidaknya mungkin ada experience share apakah lu ngelihat bahwa sebenarnya asing zaman yang pertama itu yang waktu zaman pakai salary cap, pakai pembatasan agen gak jelek-jelek amat gitu. oh iya ada. Cuma yang aku rasain itu pemain-pemain asing lama yang nggak yang memberikan dampak ke rekan setimnya yang pemain-pemain lokal justru ada di tim-tim dengan nama besar sih kayak Satria Muda, Pelita Jaya itu berdampak sekali ke permainan pemain lokalnya karena mereka kan juga transfer ilmunya jadi lebih lancar kan ketimbang pemain-pemain yang dengan status menggendong tim itu kan otomatis tim-tim rekan setimnya bakal bertumpu ke permainan si pemain asingnya kan. Sedangkan kalau misalkan pemain-pemain asing dengan yang bermain di tim dengan label tim-tim besar itu terkadang uh, pemain lokalnya itu sama si asing diberikan kepercayaan untuk kayak coba show apa kasih lihat kemampuan lo kayak gimana nanti pada akhirnya kalau ada kesalahan bisa dievaluasi bareng-bareng gitu. Kalau ke tim-tim yang masih menengah di papan tengah ke bawah tuh kadang memang eh, tumpuan ke pemain asingnya tuh terlalu besar gitu loh. Gas, kali ini kita mau ngomongin apa? Kali ini kita mau ngomongin yang materinya cukup evergreen ya. Karena ini Hmm. kita record sudah berada di kampung halamannya masing-masing. Mm-mm. Ya, jadi pakai Zoom. Kemarin hasil IBL All Star udah keluar ya. Ya, Hasil IBL All Star udah keluar. Dan ya memang asing yang masuk juga prolific banget lah gitu kalau gue lihat. Tapi ini sebenarnya host tuh gua apa lu ya? udah jalan aja, santai aja kita di sini host semua, tenang aja. Nah, ini harus sekali-kali offline sih. Iya, makanya. Um, nggak kemarin gue nemu postingan gitu ya. Hmm, Kita itu IBL itu baru sebenarnya bukan pertama ya, tapi baru pakai asing lagi itu ketika IBL Reborn kan, ya. 2017 ya, 2017 ya, Hmm. 16. 2017. Nah, waktu itu kan nih gue lihat dulu deh. Waktu itu 2017 itu 2017 itu pakai asing itu pakai dari beberapa agent yang ini ya, dari beberapa agent yang emang jadi agentnya si IBL, bener gak sih? Iya, karena kan waktu itu sistemnya juga draft kan, masih Draft, ah. asing draft. Jadi dikumpulin sama IBL pemain-pemain asingnya yang dari agent-agent itu, terus habis itu nanti tinggal pemain apa tim-tim milih mau pakai siapa gitu. Bukan di So, scouting secara langsung sama tim ya. Yep. so si Jamar tuh dulu was part of them gak sih? Iya. Iya kan? Berarti 17 ya? 17 ya? Gue coba nge-recall lagi ya, gue agak lupa. Karena kalau gue lihat di data, ada musim 2017, ada musim 2017, 2018. Jadi pakai lintas tahun gitu. Iya, Yang tapi hitungannya yang itu jadi musim 2018 kan, karena berakhirnya di tahun 2018. Mulainya mungkin di menuju akhir 2017 gitu. Makanya lintas tahun. So let me check asing pertama itu benar gak sih Mi? Dulu si siapa Jaren Kram ya, SWS ya, Satya Us, Wacana ya. Terus si Eh, Tarik Juel SM ya, Tarik Juel ya. Rick Jewell, Tyrell Corbin,
Ya. Jamar CLS, Tyrell Corbin, Iya. terus si Anthony Hargrove. Oh iya, Anthony Ray Hargrove. Hargrove tuh akhirnya jadi Indonesia juga kan. Oh, nggak tahu deh kalau yang itu. Lupa. Si Hargrove itu kan yang batch pertamanya asing di apa di Indonesia kan. Iya, jadi Indonesia akhirnya nih. Iya ya, mereka kan ya kalau nggak salah yang gelombang pertamanya ya. Ya itu, Iya, iya berarti cuma Jama Jaren Kram ya ya. Tarik Joel, Jaron Kram lama juga ya. Lama. Sampai Buset. 2 musim terakhir, musim yang lalu juga masih main. Iya, Jaron Kram. Tapi sebenarnya udah liputan sih tahun segitu udah belum? belum. 2017 eh, belum, maksudnya belum, apa ya? Belum belum sering liputan karena masih hitungannya masih cuma magang doang. Tapi yang setahu lo IBL zaman segitu 2017 atau yang pernah lu dengar-dengar eh, emang asingnya ya kualitasnya segitu-gitu aja itu nggak Iya. nge-elevate lokalnya atau gimana sih? Ininya sih gini aja ya, cara berpikirku adalah kalau misalkan kualitas asingnya bagus, berarti kan bisa orang awam pun bakal tahu gitu loh. Ini pemain asing ini main di klub basket ini gitu loh. Sedangkan pada saat di 2017, waktu itu benar-benar aku awal-awal masuk ke dunia wartawan kan, masih magang, walaupun masih magang ya, cuma ya aku kurang kenal aja sama pemain-pemain asingnya. Jadi itu kan menandakan bahwa nggak begitu masif ya kualitas pemain asingnya pada saat itu ya. Dan yang aku inget pun paling 2007, dari angkatan 2017 ya, kayak sekarang kan yang aku inget Jamar Johnson itu juga karena beberapa performa dia dalam beberapa tahun terakhir kan, Jamar Ya. Johnson. Terus yang aku baru inget sampai sekarang itu justru di eranya si Dior Lawhorn duel sama Mike Ya. Glover ya kalau nggak salah ya. Itu Ya. bukan 2017 sih, tapi itu. Cuma yang melekat sampai sekarang sih mungkin pemain asing lama ya, itu dua nama itu, Mike Glover sama Dior Lawhorn duel Optimus Prime lawan Hulk kan, waktu itu ada ininya kan, ada ilustrasinya kan. Jadi ya sederhananya sih gitu aja, kualitas pemain asing itu bisa dilihat kalau misalkan fans atau orang awam pun tahu kalau dia main di sebuah klub basket ini, gitu aja sih kalau aku. Dior Lawhorn tuh kayaknya musim 17-18 ya, musim Iya berikutnya ya. kayaknya iya. Karena yang aspaknya itu Dominic Wilkins kalau salah tuh baru inget tuh. Hmm. Dominic Wilkins, terus Apa ada namanya tuh? Nat Lah, Barfield. Nat Barfield sama Dominic Dominic Williams kok Dominic Williams. Wilkins. Dominic Wilkins Atlanta Pemain Hawks. Hawks. Dominic Williams, terus ya ada Dior Lawhorn, Kevin Bridgewaters, Iya betul. terus ini David siapa Seegers. sih? David Seegers, CLS tuh si McCurney, Kirsten McKinney. Kirsten McKinney. Nah, Ya. mana yang udah ikutin dari 17 gitu nonton, tiba-tiba dikasih asing gitu 17. Kalau nggak salah NBL 16 itu juaranya Aspak kan? Oh, 16 sudah IBL justru. Yang Eh, JLS juara lagi. CLS ya 2016. CLS juara tapi belum ada asing kan? Ada Tapi Jamar. baru Jamar kah? Iya, Mm-mm. udah ada Jamar. Jamar. Karena itu pertama kalinya dia buat represent untuk proyekan naturalisasian tuh ya dari situ justru awal. Tapi si liganya belum pakai asing kan? Belum. Makanya itu Mungkin kontroversial. ke-trigger gara-gara pakai itu akhirnya ya udah diasingin aja gitu kali ya. Iya. Dan itu ngelihat 17 akhirnya asing dibuka, walaupun kan sebelumnya kan
Walaupun kan sebelumnya, ya sebenarnya jauh sebelum itu zamannya si Liga Kobatama juga disebut Iya, banyak asing kan. Tapi kan berangkat. stop sempat gak ada, terus akhirnya muncul muncul gelombang-gelombang heritage dari Indovers tuh sebutnya ada Wusang, Arki, terus B-boy. akhirnya B-boy jatuhnya naturalisasi kan. Ya, Kalau Wusang sama Arki kan kayaknya nggak naturalisasi kan waktu itu kan. Iya. Terus akhirnya kalau B-boy naturalisasi meskipun dia udah punya darah Indonesianya, akhirnya dipakai sama Aspak. Terus kayaknya baru lagi tuh lihat pemain ngedang-ngedang tuh B-boy gitu. Terus siapa Jamar akhirnya si ya nyusul gitu kan. Nah 17 dibuka. Sebagai fans ngeliatnya waktu itu pas ada asing pasti kan cari tahu dong pemainnya gitu kan. Iya. Sepopuler apa sih sebenarnya mereka tuh? Sepopuler apa sih Mi? Si pemain-pemain 17 itu ya batch awal. Sebenarnya cuma kayak gimana ya? Dulu baca artikel-artikel itu kayak David Seagers tuh punya punya track record sama entah G League entah 3x3-nya NBA gitu lupa. Hmm. Antara itulah atau 3x3-nya Amerika gitu lupa. Pokoknya David Seagers tuh sebenarnya lumayan legend di apa ya di hoodnya Amerika lah gitu. Kalau dia emang pemain basket jago, cuma nggak sampai ke top league aja gitu. Kalau dari David Seagers ya. Terus kalau soal si Tyrell Corbin, dulu tuh baca-baca artikel dia tuh anak pemain NBA. Taruh Corbin ya. Tyrell Corbin tuh terkenal karena dia anaknya pemain NBA dulu, mantan pemain NBA, entah Uh, Tyron Corbin atau siapa gitu nama bapaknya tuh. Memang ya lumayan mediocre juga bokapnya gitu di NBA-nya nggak yang kayak gimana-gimana gitu. Cuma ada yang menarik waktu itu sebenarnya eh tadinya tuh Smush Parker, ingat ya pemain Lakers. Pemain Lakers Smush Parker tuh tadinya emang mau masuk ke draft IBL gitu. Cuma kayaknya entah dealingnya kayak gimana atau misalnya perjanjian kontrak atau gajinya nggak cocok. Karena kan soalnya semuanya setahu aku ya, bener gak Bung Tam? Kalau misalnya si gajinya tuh harus ada standar minimumnya atau ada ya, standar maksimumnya kan gitu. iya, iya, benar-benar. Harus ada salary cap-nya gitu. Kalau nggak salah kan mereka tuh. Mm. Jadi nggak boleh yang ya contohnya ngambil-ngambil yang ex NBA main di PBL terus main ke Indo, nah itu kayaknya kalau gajinya diminta lebih itu kayaknya Betul. regulasinya belum sampai ke situ. Plus nggak banyak pemain yang kalau nggak salah regulasinya pun tidak boleh di atas 2 meter, bener nggak Utang? Iya, Dulu. dulu iya ya nggak, dua. Kayak gitu. ya pokoknya maksimal Makanya, 2 meter tok gitu. nah iya, makanya gitu kayak next batch kayak Dior Lohorn, Savon Goodman yang under 2 meter ini mereka bisa dominan banget gitu. Iya, Iya iya iya. Tapi 2017-18 lah ya. Itu kan yang juaranya SM atau ya Ya, sebenarnya ya era-eranya kejayaan mereka lah. Ngelihat si asingnya Mi waktu zaman itu, siapa yang menurut mana tuh paling ngasih impact ke tim atau apakah asing pada saat itu mostly so-so aja gitu sama lokal nggak beda jauh. oh, ada yang carry banget sih. Dulu ada satu nama kayak Gary Jacobs. hmm, iya, Ah, Gary Jacobs tuh udah kayak siapa yang nyangka Indonesia bisa bagus pada saat itu ya gitu. Kayak coach cacing kalau nggak salah waktu itu masih coach cacing. Terus maininnya ya NSA. ada Gary Jacobs sama Nate Barfield gitu. Kayak dia bisa pernah nyetak 50 poin dalam segame gitu. Berarti kualitasnya bagus gitu sebetulnya. Ya nggak mudah gitu kan nyetak poin sebanyak itu gitu di liga profesional sebetulnya. Ya mungkin nggak makanya mereka tuh kayak sirkulasi di situ-situ aja gitu. Kayak Dominic Williams juga kan berapa tahun main untuk Aspak. Karena ya Hmm. mungkin dari salary itu yang menyulitkan tim-tim IBL untuk cari pemain yang mungkin sudah lebih punya jam terbang tinggi untuk main di basketball internasional gitu kan. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi itu yang bikin kayaknya klub itu punya keterbatasan kali ya, nggak bisa Iya, ngambil iya. nggak.
Ya sekaya Pelita Jaya aja nggak bisa seleluasa itu kan pada saat itu gitu. Ketambah Cuma lagi bisa, harus ngambil dari agen yang itu aja kan. nah itu dia, betul. Ketambah lagi dari agen yang gitu aja. Tapi kan nyatanya dengan adanya si asing-asing ini 2017 jadi lebih lihat banyak slam dunk Iya yang betul. sebelumnya jarang as part of the show-nya lebih lebih jalan lah gitu kan, ngelihat si IBL ini gitu kan. Iya. Terus tapi sebenarnya nggak dari mereka kebanyakan Hmm. itu menurut mereka itu 17 kalau di compare sama lokalan kita itu asing yang memang ini nggak sih? Ya ada yang nge-carry gitu, tapi mostly apakah mereka Betty aja gitu, beda tipis gitu. Cuma menang di apa? Cuma menang di fisikalnya aja gitu, atau gimana? Enggak sih, mereka tetap nge-carry Hmm. kalau menurut orang ya. Kalau menurut aku ya, mereka tetap nge-carry gitu. Seburuk-buruknya mereka main, nggak ada yang sampai, duh, bute banget gitu, jelek banget gitu. Kayaknya Hmm. nggak ada ya. Pasti mereka punya punya apa ya? Contoh misalnya kayak Pierre Henderson Niles, dulu kan kayak tebek banget badannya kan. Ah, Terus kayak lamban apa segala macam. Ternyata points in paint-nya masih bagus, rebound-nya masih bagus gitu. Dulu tandemannya siapa? Hank Hargrove. yang Kayak di Siliwangi Hargrove. Bandung. Oh iya, sempat nonton yang kayak IBL, sempat apa namanya? Sempat ngeluarin klip-klip klasik gitu kan, klasik match. Terus lihat JNS Siliwangi Bandung gitu. Chris Brand itu jago banget gitu ternyata. Iya ya. Even even tim kecil sekalipun mereka bisa tetap bersinar gitu. Justru ada kadang-kadang ya ada timpang, ada yang mungkin kalau tim yang juara, yang speknya juara itu udah hampir mendekati mereka gitu. Contoh kayak Aspak, Aspak, Pelita Jaya punya Martavius Irving, itu juga jago banget medium shot-nya. Tuh, Hmm. begitulah, nggak terlalu Lu, gila-gila. lu gimana lihatnya asing awal-awal Tam? Yang Aduh. mungkin asing awal-awal yang mungkin ya lu masih yang mungkin yang ketika lu kerja lu ngalamin ketemu Jaren Kram juga kan? Ya sempat, tapi itu Apa juga sih? kan nggak di pada saat dia IBL awal-awal kan ketemu Jaren Kram itu ya udah di ujung karirnya dia Iya, karena tapi kan kan memang setidaknya mungkin ada experience share apakah lu ngelihat bahwa sebenarnya asing zaman yang pertama itu yang waktu zaman pakai salary cap, pakai pembatasan agen gak jelek-jelek amat gitu. oh iya ada cuma yang aku rasain itu pemain-pemain asing lama yang nggak yang memberikan dampak ke rekan setimnya yang pemain-pemain lokal justru ada di tim-tim dengan nama besar sih kayak Satria Muda, Pelita Jaya itu berdampak sekali ke permainan pemain lokalnya karena mereka kan juga transfer ilmunya jadi lebih lancar kan ketimbang pemain-pemain yang dengan status menggendong tim itu kan otomatis tim-tim rekan setimnya bakal bertumpu ke permainan si pemain asingnya kan. Sedangkan kalau misalkan pemain-pemain asing dengan yang bermain di tim dengan label tim-tim besar itu terkadang uh, pemain lokalnya itu sama si asing diberikan kepercayaan untuk kayak coba show apa kasih lihat kemampuan lo kayak gimana nanti pada akhirnya kalau ada kesalahan bisa dievaluasi bareng-bareng gitu. Kalau ke tim-tim yang masih menengah di papan tengah ke bawah tuh kadang memang tumpuan ke pemain asingnya tuh terlalu besar gitu loh. Pemain-pemain lokalnya tuh terlalu bertumpu ke si asing. Itu pernah aku tanyain kok di setiap pertandingan tuh, maksudnya di preskon tuh sering banget aku tanyain masih bertumpu apa bergantung banget sama satu pemain ya. Biasanya aku nanyanya tuh di preskon tuh begitu. Karena kan eh, poinnya itu dominan banget dia kadang bisa sampai 25 poin tapi rekan setimnya kadang ada yang satu digit lah, ada yang cuma 2 poin, 4 poin gitu. Jadi kok Oh, aku selalu bilang, iya,
selalu kutanya ini tuh masih bergantung banget ya coach sama si satu asing ini, si pemain ini kayak gitu. Dan yang lo ikutin ya mungkin 17 tuh belum terlalu dalam ya, tapi season by season akhirnya aturan asing bisa jadi seperti hari ini. Dan gue juga masih mempertanyakan kenapa ada batasan minimum si 2 meter itu gitu kan. Apa sih yang membuat si perjalanan asing season by season dari 17 yang tadinya pakai agen tetap sekarang jadi bebas nyari gitu. Bahkan pemain cenderung variatif ya, nggak hanya dari Amerika itu ya. Ada yang dari Eropa itu banyak kan. Kenapa sih Tam? Apa yang akhirnya bikin aturan asing bisa jadi seperti hari ini season by season? Mungkin lu bisa breakdown dari perubahan atau turning point-nya di mana dari 17 sampai akhirnya 2026 ini. IBL-nya mungkin kalau yang aku lihat ya, mereka tuh pengen cari sisi entertain-nya sih di basket. Tanpa mengesampingkan sisi kompetitifnya gitu loh. Yang kita lihat kan kayak sekarang tuh udah bisa ngerekrut pemain yang mantan pemain NBA, walaupun ya mantan pemain NBA yang bench player, habis itu G League juga, iya undrafted juga. Itu kan dari NBA kan kita tahu NBA basketnya tuh entertain banget kan, tapi di sisi lain pemain-pemain Eropa kayak yang dari Serbia lah, kayak yang dari Kroasia itu juga diambil biar menyeimbangkan sisi entertain sama sisi kompetitifnya gitu. Jadi nggak mau kehilangan intensitas permainannya gitu loh. Terus apa lagi ya? Udah era keterbukaan informasi aja sih sekarang kalau di era modern kayak gini, maksudnya semua tim tuh, semua orang udah bisa cari informasi tentang si pemain itu sendiri kan, nggak harus mengandalkan agen-agen pemain itu. Jadi ya pada akhirnya daripada dikumpulin satu terus bikin sistem draft yang kalau menurutku agak kurang di Indonesia ya, agak kurang tepat di Indonesia, yang akhirnya dihapus juga sistem draft itu. Ya mending ya udah dipersilakan aja tim cari pemain sendiri. Kalian bisa cari informasi sendiri, bisa gali-gali data si pemain sendiri, ya udah. Tapi tetap mematuhi aturannya, kayak misalkan satu pemain tinggi badannya bebas, dua pemainnya lagi nggak boleh melebihi 2 meter kayak gitu. Apa sih, Emang kenapa sih udah nggak boleh lebih dari 2 meter? biar pemain lokalnya bisa compete ya. Maksudnya kan kalau udah ketinggian tuh, ya pemain kita tahu lah Indonesia kan pemain dengan postur tubuh yang tinggi banget itu kan jarang didapatkan ya. Jadi ya biar pemain lokalnya juga bisa compete. Kayak kemarin tuh siapa ya? Pokoknya banyak banget pemain lokal. Kemarin pas aku datang ke PJ di 2 game, Pacific Cesar sama satu lagi lawannya siapa ya? Rajaul Medan ya. Itu kan kayak pemain-pemain lokalnya mau lay up aja tuh langsung diblok sama Jeff Witty tanpa loncat gitu. Dia Jeff Witty tinggal berdiri pak begitu, kayak lawan bocil gitu loh. Jadi ya itu concernnya adalah kalau misalkan banyak pemain yang melewati tinggi badan 2 meter itu kadang pemain lokalnya jadi sulit untuk compete gitu. Makanya akhirnya dibikin peraturan yang satu pemain boleh tingginya bebas, boleh melebihi 2 meter atau di bawah 2 meter. Sisanya dua pemainnya lagi nggak boleh melewati titik 2 meter itu. Gitu. Ya biarin dong, bagus, biar kayak Yuki Kawamura kan. Harusnya Dia kan di begitu. NBA. Harusnya Yuki begitu. Kawamura kan berani-berani aja, atau Iya. siapa dulu, Facundo Campasso. Facundo Campasso. Maxi box. Si box. Iya, tapi kenapa di kita itu baru belakangan bisa ngambil pemain dengan background NBA ya, mulai banyak lah, dari siapa sih, Adams Dewa, terus beberapa itu kan. Tapi kenapa pemain-pemain ex NBA yang nggak usah yang ternama lah, regular tapi mediocre, lebih milih larinya ke Taiwan, ke Philippines, ya Philippines kalau ditanya lah, Taiwan, atau bahkan ya liga-liga Asia lainnya gitu kan. Bahkan ya Taiwan banyak juga ya. Iya.
Ya mulai apa ya? Ya si pemain juga pasti kan lihat-lihat sebelum join tuh Ya, riset apa sih dulu. Indonesia nggak semenarik mereka gitu atau tawarannya kurang gitu? Iya mungkin. Kalau aku justru melihat ya Indonesianya belum semenarik yang dipikirkan sama pemain asingnya karena eh, Indonesia ya itu kan basket kita kan berkembang ya. Basket kita tuh masih berkembang sampai sekarang tuh masih berkembang ke jalur yang lebih baik. Pada akhirnya ya puncaknya dia akhir-akhir musim ini di mana mantan-mantan pemain NBA bisa datang ke Indonesia ya. Mereka juga riset, maksudnya di ini kan eranya sosmed ya, media sosial, dan mereka pasti tahulah oh kalau misalkan gue main di Indonesia pengguna sosmednya tuh aktif, gue bisa dapat popularitas yang lebih tinggi di Indonesia ya akhirnya mereka join ke tim-tim di Indonesia. Jadi diselaraskan dengan perkembangan atau era zaman aja sih sebenarnya. Jadi pemain asingnya bisa ngelihat, oh gue bisa dapat followers lebih banyak nih mungkin, dapat fans lebih banyak di Indonesia kayak gitu. Dan satu lagi finansial klub-klubnya aja sih. Ya. Karena kan kita tahu ya walaupun mereka labelnya mantan NBA, undrafted segala macam, tapi kan ya bayarannya pasti tinggi banget kan. Kayak gitu Hmm, aja. iya sih ya. Mm-mm. Eh, ya akhirnya dibebasin, nggak ada draft-draft lagi. Emang klub yang mapan bisa ngambil, tapi ya beberapa klub yang emang kita tahu ekonominya nggak semapan itu juga kerap ngasilin asing-asing yang emang kepake juga kan, Iya, akhirnya kan, ya. ya kan. Yang Tapi tiba-tiba Mi mana yang muncul. ngelihat? Tapi Mi mana yang ngelihat dulu di draft-draftin tuh aneh gak sih asing? Dan kayaknya Aneh. ya ini juga Mi ya, kayak kayak nggak tepat sasaran juga kan? Ya Ya, buktinya tim-tim sekelas Aspak SM masih dapat yang jago-jago aja gitu kan. makanya itu seingat aku sih dulu dimulainya itu dari Siliwangi Bandung gitu. Hmm. Sedangkan nggak tahu ya gitu di belakangnya itu dealnya udah kayak apa, under table-nya kayak apa gitu kan. Ya toh sebenarnya kualitas satu sama lain sih beti-beti juga gitu, beda-beda Iya. tipis juga kan. Nggak tahu scouting yang kurang jauh gitu terus nggak ada mungkin pemain dengan harga segitu yang bener-bener dominan banget tuh nggak ada gitu kayaknya yang buat nge-carry si tim tersebut gitu cuma untuk bantu-bantu tim untuk menjadi lebih baik semuanya bisa gitu punya chance makanya kayak kurang tepat guna juga buat kenapa pemain asing di draft sih gitu Iya buat kan? apa juga gitu toh gini loh maksudnya draft untuk rookie aja belum bener pada saat itu Iya, ya. benar kayak gitu. Benar. Oh, draft buat rookie aja belum bener buat ngambil pemain lokal lalu scouting kayak apa mau ngambil pemain luar gitu kan yang kayaknya penting gak penting deh yang penting ada event aja gitu. Iya sih ya. Iya, Bener kalau sih. misalnya draft rookie combine-nya udah bagus dari scouting, talent scouting dan segala macam atau misalnya nyari apa lokal playernya yang mantap gitu kan dari setiap daerah. Kalau sistem tersebut sudah terjalankan dengan baik gitu ya, si draft-draft kayak gitu, ya kalau draft pemain asing kenapa enggak gitu sesuai biddingnya aja. Kan waktu itu sempat tuh disesuaikan dengan gajinya berapa Betul. gitu. Pernah kan gitu. Tapi kan yang nggak tahu gitu di belakangnya mah. Karena sekarang kan kalau udah bebas ya benerin dulu draft untuk si pemain rookie-nya. Habis itu lu mau diadain lagi draft buat pemain asing, ya, sekarang kan udah bebas. Nggak perlu ada nih, saya kasih 20 list misalnya, pemain Eh, untuk kalian pilih gitu. Kan udah nggak kayak gitu lagi. Jadi dulu mungkin keterbatasan itu yang jadinya diadakan lotre lah ibaratnya gitu. tapi Makanya lu sendiri sekarang nggak penting. tapi lu sendiri ngelihatnya kan akhirnya dibebasin juga ya si Hmm. klub itu ya. Lu sendiri ngelihat season by season itu seberapa progres sih tentang aturan asing dan aturan main ngerekrut asing sampai akhirnya asing ya jadi seperti ini gitu. Butuh waktu berapa lama dan mungkin ngelihat kayak di masa mana yang emang kayaknya nih udah berjalan ke arah yang benar nih untuk ngambil asing. Sejujurnya baru sekarang ya. Iya. Hmm. Sejujurnya baru sekarang. Soalnya
dari tahun ke tahun kan berapa tahun terakhir lah, dimulai dari waktu 2023 mungkin mereka mulai ya 2020-an ke sinilah gitu. Mereka selalu merubah-rubah si regulasi tersebut kan. Nanti tiba-tiba satu asing boleh di lapangan, satu asingnya harus di Iya. bench, ada minute restriction. Itu kan karena ibaratnya kita mau jadi apa namanya liga yang lebih baik, tapi gimana caranya untuk mengimprove si pemain lokalnya juga kan gitu. Nah sekarang udah berani mainin yang 2 meter 3 asing di lapangan, dan pemain lokal udah mau nanjak-nanjak tuh udah merupakan suatu progres karena ya buat lihat dari teknikal pemain dulu ya salah satunya. Mereka ya contoh Yuda kemarin lawan Joao Victor yang Tangerang Hawk. Ditanjak sama dia tuh di floater gitu, berani banget kan. Nah itu maksudnya mindsetnya udah beda. Memang ada yang bilang size doesn't matter, tapi size do matter gitu. Hmm. Tergantung IQ basketbolnya juga kan balik lagi Iya. gitu. Nah makanya balik lagi ke poin yang tadi, kalau misalnya regulasi asing saat ini tuh udah lumayan mumpuni karena nggak dikasih minute restriction, tiga-tiganya boleh turun langsung ke lapangan. Gitu kan tergantung strategi si coach, nanti kan pemain asing yang kecapean sampai quarter 4 ya terserah itu kan. Ibaratnya kayak gitulah. Sekarang udah paling enak karena mungkin di tahun depan bisa diregulasi lagi gitu kan. Boleh 2 meternya 2 orang gitu. Supaya Indonesia juga bisa compete sama negara-negara yang contohnya Timur Tengah kayak Iran yang udah point guardnya 190 cm gitu. Udah nggak Iya. kaget lagi gitu kita ketemu yang kayak gitu. Kita pernah ketemu Timur Tengah tuh Libanon ya waktu itu ya. Iya. Ya Saudi Irak Arabia juga. pernah, Irak juga. Irak juga Irak. pernah. Ya emang sizing mereka tuh lokalnya emang ya udah emang genetik 2 meteran gitu. Emang harus Iya ya. ketemu. Mm-mm. Emang harus ketemunya ya di liga emang kayak gitu. Iya, Tapi kayak latihannya juga. tapi kebayang juga gak sih kayak aturan ini langsung diterapin, what if ya aturan ini diterapin tahun 2017. Kayaknya kaget juga ya. Kayaknya emang perlu waktu juga gitu. Ya, Aturan hari ini nggak bisa diterapin langsung. Ya nggak sih? Sama betul. ini Mi, menurut lo dengan dibebasin ini si asing-asing ini kan jadi variatif ya, nggak Hmm. melulu American centris gitu ya. Ya, Ngasih ngasih warna seperti apa sih ke IBL, tiba-tiba ada Artem Pusyovi, tiba-tiba dari Ukraine, ada yang dari Serbia gitu kan. iya. Terus apa sih yang Sudan tuh Tim yang balik eh, ini ada apa Majok, Ater Majok. Atar Arthur Majok. Majok. Iya yang maksudnya nggak melulu Amerika lah gitu. Gimana Oh, ngeliatnya? justru bagus Dominika ya. tuh Latin tuh kan. Ya karena justru bagus gini. Ibaratnya kalau terlalu Amerika kan banyak ya sekarang stigmanya di antara para paham-paham basket ini. Kalau misalnya Amerika tuh individualistis lah gitu main basketnya. Sedangkan kalau misalnya Europe atau mungkin Latin ya gitu, mainnya lebih apa? Secara tim, as a team lah gitu. Teamworknya lebih bagus gitu kan secara apa namanya? Kombinasi pemain satu sama lain tuh lebih baik gitu sama teamworknya. Mungkin sekarang yang kayak contoh ya, big man Europe tuh pada mau passing sebetulnya, Iya. gampangnya gitu. Contoh kayak Norbertas Giga lah terakhir di Prawira. Iya. Artem Pustovi yang tinggal nge-wave gitu. Ketika dia di double team tinggal kick out, yang lainnya finish. Beres gitu. Nah, Indonesia tuh sebenarnya kiblatnya seharusnya memang ke sana gitu. Pertama kan ke Asia dulu, contoh kayak Filipina, ball movement-nya bagus, segala macam. Walaupun pemain naturalisasian atau asingnya tuh si flow bolanya tuh jadi bagus sama mereka gitu. Makanya mereka bisa compete sama negara-negara yang bagus juga. Ya setelah itu contoh NBA sekarang pun beberapa tahun terakhir ada nggak sih MVP orang Amerika gitu kan? Ya balik lagi ke si IBL, draftnya, sorry, pengambilan pemain asingnya makin beragam itu justru nambah, menurut orang sih lebih bagus gitu. Karena mereka basketball IQ-nya beda, bukan yang individualistis banget gitu. Yang ball hog terus-terusan gitu. Even Brandon Francis sekalipun yang punya individual skill, tetap kok gitu. Malah jadi
pembagi bola yang cukup baik gitu pada akhirnya. Jadi kita banyak belajarnya dari situ gitu. Solano, Brandon Nah, Francis, iya, iya. ada yang dari Ibarra Meksiko kan, Meksiko. Ibarra Meksiko, Australia yang Sekarang belum ada ya. Australia. Australia juga lagi naik kan basketnya di dunia. Australia belum ada. Oh iya belum. Sergei Ya, Pavlov tuh dari Ukraina yang di Satya ya, Wacana. ya, ya. Ukraine banyak, Rusia belum ada. Ya, Spain pernah nggak sih Spain? Belum sih, belum ngelihat tahu. Prancis doang kan, yang udah ya Prancis, Aminoa. Aminoa, gitu kan. Kalau lu apa yang sebenarnya klub tuh pada seneng nggak sih Tam awal-awalnya untuk regulasi asing musim ini gitu kan? Ngerasa lebih ada Di kebebasan atau ada lag-nya juga? justru yang aku lihat malah yang regulasi asing plus heritage itu mereka cukup senang mengulik pemain-pemain yang punya darah Indonesia Nah, di musim lalu sih yang aku lihat. Terus habis itu mereka akhirnya kan sebelum peraturan baru di announce, mereka kan akhirnya ngedalemin tuh cari-cari pemain yang punya dari Indonesia amat sangat ingin memanfaatkan peraturan itu. Cuma eh, tiba-tiba dirubah peraturannya, di announce ada peraturan baru, pemain heritage hitung dan asing. naturalisasi ya akhirnya dihapuskan. Jadi akhirnya full asing aja. Sebenarnya masih boleh pakai pemain heritage naturalisasi, cuma tetap dihitung sebagai asing masuknya kayak gitu. Mereka seneng kok ngulik-ngulik pemain-pemain heritage yang punya dari Indonesia yang tapi pada akhirnya cuma kepake dua musim, sorry. Dua musim ya udah selesai. apa karena bank datanya masih kurang nggak sih? Atau Enggak juga scoutingnya sih. juga belum ini? Enggak juga sih kalau bank data kurang kayaknya ya makanya itu kan mereka seneng ngulik karena ya pada akhirnya nanti bisa jadi bank data juga kan Ya. gitu. Tapi last nih sebelum buka, setelah berjalan dari 17 tahun sampai berarti ini udah mau hampir 10 tahun, 10 season pakai asing ya. Kecuali Corona ya. Corona tuh nggak Ya, pakai asing kan. ya. Kecuali Corona ya pakai asing. Hmm. Menurut lo idealnya gimana sih asing tuh aturannya setelah season by season ada trial and error dari mulai Ya, draft, dari mulai 2 meter, dari mulai apa restriction minute play, dari mulai 2+1, dari mulai 2+1+1 waktu itu ya. ya dari heritage setelah dikompil dari 17 idealnya seperti apa sih sebenarnya? Kalau Justru idealnya lu? kalau aku udah bener ini yang kuota 3 pemain asing ini udah bener nih. Cuma ya itu jangan tiga-tiganya langsung dimainin di atas lapangan secara bersamaan aja sih. Mending ya dua asing di atas lapangan bermain secara bersamaan aja. Karena kan ujung-ujungnya kalau misalkan 3 pemain asingnya dimainin secara bersamaan dalam full pertandingan 4 quarter, nanti di quarter keempat udah pada capek nggak ada yang gantiin kan. Mending ya itu kuota 3 pemain asing tuh udah bener. Terus habis itu yang main di atas lapangan ya 2 pemain aja cukup biar ada rotasinya aja. Emang ada yang mengeluhkan itu selama lu di lapangan tim-tim? Nggak ada sih, cuma aku ngelihatnya asingnya kayak Jeff Witty kelihatan banget main 4 quarter mukanya langsung merah selesai pertandingan capek ngos-ngosan gitu sih. Tuh, tapi bukannya itu jadi Advantage ya. wise-nya si pelatih gitu buat Ya ya how to bisa juga. manage, terus bisa jadi advantage lawan juga lah, salah sendiri lu nggak depth depth di lokalnya gitu, gimana Iya Tam? bisa juga kayak gitu, cuma aku ngelihatnya sih mending 2 asing aja cukup lah di atas lapangan bermain secara bersamaan karena ya biar itu tadi rotasi aja pinter-pinter si pelatih buat biar bisa ngerotasi dan Ya betul. balance kekuatan apa keseimbangan kekuatan di antar tim juga cukup ini. Terakhir Mi, setelah melewati 17 dari asing yang memang full criticize, ada draft, minute restriction,
kemudian ada 2+1, ada 2+ heritage, banyaklah formulasi asing yang dialamin sama IBL. Beberapa sepakat ya, keduanya sepakat ini udah ideal ya di ini. Tapi menurut mana idealnya mana kayak gimana tuh? Ada yang lebih ideal lagi sebenarnya. Jadi heritage player yang dirasa jago, contoh kayak Anthony Bean Dev. atau Van Nostrand, atau mungkin Lester Prosper kalau dia mau, itu tuh lebih baik kayak misalnya dilempar aja ke tim-tim yang mungkin dirasa performance-nya agak kurang gitu. Maksudnya kualitasnya di bawah dari tim-tim papan atas pun sebaliknya misalnya kayak kita misalnya tim-tim IBL ada 9 gitu misalnya ya. Terus kita sediain 9 pemain heritage. Nah, itu tuh kayak reverse draft pick gitu loh. Draftnya mungkin dari Satya Wacana tuh bisa punya chance untuk apa Anthony Bean buat main di situ gitu. Jadi 3 asing plus 1. Misalnya kayak gitu ya, misalnya. Atau 2 asing plus 1 dari heritage. Nah, kalau sistemnya kayak gitu, draftnya di reverse gitu ya, yang mungkin yang nggak dalam tanda kutip tidak punya uang dan juga, tapi kan ini kan buat development ya, ini mikir muluk-muluk. Itu lebih baik kayak misalnya Lester Prosper bisa mungkin ya main di Satya Wacana kayak Pasifik kayak gitu kan. Sampai kayak mungkin ada siapa Xavier Ford ya. Ford mungkin main di SM kayak gitu-gitu kan, jadi chance tuh mempunyai chance yang sama gitu, nggak cuma apa, jadi kualitas liga itu seru gitu, jadi bisa saling bunuh-bunuhan gitu loh, nggak kayak misalnya kalau PJ ketemu sama ini gitu ya, salah satu tim lah misalnya gitu, udah pasti menang PJ gitu, jadi punya chance Tapi untuk bunuh-bunuhan gitu. asing sekarang juga kan akhirnya bikin, ya walaupun dia lagi tapi match tuh kan agak tight ya, kayak Iya, Borneo tiba-tiba bisa di atas. Pasifik aja kita belum tahu nih half season, siapa tahu dia step up ya kan. iya, seperti yang udah dibahas sama Tama juga kan di pertemuan kemarin-kemarin, mengharapkan Pasifik Jelas. menang, akhirnya Akhirnya. ternyata yang IBL proven tuh gak jelek-jelek banget gitu untuk berpengaruh di tim mereka, bener nggak sih gitu. Iya. Ya ada Canevax, ada AJ Bramah, dia lebih tahu ternyata Canevax tuh sesuportif itu ya sama pemain lokal. Betul. Kenapa ada Padoifuloh tiba-tiba kemarin poinnya jadi banyak gitu. Sebelumnya kan AJ Bramah ball hog banget nih. Iya. Kayak dia buset, gue harus passing siapa juga nggak tahu gitu. Ternyata ada si X, ya Pasifik lebih fluid gitu, lebih enak gitu rotasi bolanya. Walaupun kemarin juga lumayan tight loh, maksudnya nggak tight-tight banget lawan PJ itu, mereka ngelawan. Ngelawan. Iya. Segitu tuh ngelawan gitu. Pada akhirnya asing-asing yang nggak muluk-muluk juga, yang penting kebutuhan timnya itu pas gitu. Ya sih, Iya. kebebasan asing juga jadinya bisa bikin dia berimbang ya. Apalagi yang Ya. pole position 4 ke bawah lah, ya nggak sih? Ini seru Iya. 3. Oke Oke. lah, kalau begitu closing Ya, dong. closing ya. Spesialis closing. Yaudah, itu tadi kita obrolan soal perkembangan zaman pemain asing dari zaman ke zaman dan sampai ke era modern. Turnover Podcast kali ini sudah selesai membahas. Terima kasih kepada Bung Vladimir dan juga Helmi. Kita akan bertemu lagi di Turnover Podcast yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye guys.